Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Memahami Makna Hidup. Makna hidup menentukan kualitas hidup seseorang. Itu jelas. Terkait hal ini, setiap manusia memiliki cara pandang yang berbeda tentang hidupnya, sehingga makna hidup setiap orang secara umum akan berbeda antara yang satu dengan lainnya. Karenanya, ada yang merasa makna hidupnya sudah tercapai ketika berhasil memiliki kedudukan tinggi, memperoleh kekayaan, meraih kehormatan, memiliki kecerdasan, pekerjaan besar, atau ketika sudah bisa menyenangkan orang yang dikasihi, atau ketika bisa menjadi berarti bagi orang lain. Begitu. Sebab apa? Sebab sesungguhnya setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Perlu dicatat bahwa hampir semua manusia melakukan hal tersebut, tidak terkecuali dengan orang Kristen. Semua memiliki kecenderungan untuk mencari makna hidupnya sendiri. Maka, untuk memahami makna hidup secara benar, kita mesti kembali kepada diri kita sendiri dengan mempertanyakan siapakah kita ini? Mengapa kita diciptakan? Sebab kita tidak akan mengenal siapa diri kita kalau kita tidak memahami bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah, seperti dituliskan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Manusia itu diciptakan dari yang tidak ada, dari debu tanah, tetapi rohnya berasal dari Allah Bapa. Kejadian 2 ayat 7. Jadi sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Maka manusia sebenarnya dirancang agar memiliki kecenderungan untuk bisa mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan secara sukarela, tanpa paksaan. Seperti dituliskan dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Juga dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kita hidup itu hanya untuk kepentingan Tuhan semata-mata, hanya untuk menyenangkan hatinya, memuliakan Dia, dan berkenan di hadapannya. Maka berlaku Tuhan ada bukan untukku, tetapi aku ada untuk Tuhan. Saya ulang, Tuhan ada bukan untukku, tetapi aku ada untuk Tuhan. Seseorang yang mengenal siapa dirinya dengan benar pasti akan bisa menempatkan diri di hadapan Tuhan dengan benar pula. Menempatkan diri di hadapan Tuhan artinya mengerti bagaimana seharusnya bersikap terhadap Tuhan. Mengenal lebih mendalam siapa Tuhan bagi dirinya dan siapa dirinya bagi Tuhan.
Dengan demikian barulah ia dapat menghormati Tuhan secara pantas. Seseorang yang mengenal dirinya dengan benar akan bisa memperlakukan dirinya sendiri dan sesamanya dengan benar pula. Sedangkan orang yang tidak dapat mengasihi dirinya maupun sesamanya, itu sama artinya tidak memanusiakan dirinya sendiri maupun sesamanya. Sedangkan mereka yang menemukan makna hidup pasti akan bertahan dalam hidup di dunia ini. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Viktor Frankl bahwa kehidupan menjadi bermakna, bahkan penderitaan pun bermakna. Saudara, pengorbanan Kristus di kayu salib sejatinya bukan untuk kita hidup 80 tahun saja, tetapi juga memungkinkan kita untuk dikembalikan kepada rancangan Allah semula, untuk kembali menjadi segambar dan serupa dengan Allah, dan untuk memiliki hidup kekal bersama Dia, bersama Bapa di kerajaannya. Jadi kehidupan di dunia saat ini sebenarnya merupakan persiapan untuk kehidupan di langit baru, bumi yang baru. Ketika kita bisa memahami makna hidup dengan benar, kita pasti akan terus berjuang untuk dapat mengenal Allah dan mengabdi kepadanya. Itu sama artinya kita akan selalu berusaha berada di hadirat Tuhan, terus berusaha mengerti dan mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya, sehingga dimanapun kita berada, kita bisa menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Kita bisa selalu menyenangkan hatinya, sebab hidup kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati.